Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita manhwa The Villain of Destiny. Setelah kembali dari alam bawah, Gu Sangge langsung pergi menghadap kepala keluarga Chan Shenggu, yaitu Gu Liantan yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Melihat putranya kembali, Gu Liantan segera bertanya apakah semuanya berjalan dengan lancar. Ditanya seperti itu, Gu Sangge lantas menjawab bahwa semuanya berjalan dengan sangat baik, yang mana itu membuat Gu Liantan sangat penasaran sehingga dia segera meminta pada Gu Sangge untuk menunjukkan senjata milik mantan penguasa iblis yang berhasil didapatkan. Gu Sangge langsung mengeluarkan behuang demon Hellbird yang membuat Gu Liantan semakin kagum karena dengan mudah bisa memunculkannya dengan tangan kosong. Setelah puas melihatnya, Gu Liantan segera meminta putranya untuk menyembunyikan senjata tersebut karena bagaimanapun juga hanya dia dan istrinya yang tahu tentang hati iblis milik Gu Sangge. Sebelum kau mewarisi posisi sebagai kepala keluarga Chan Shenggu, jangan terlalu sering menggunakan senjata itu untuk menghindari kesalahpahaman, ucap Gu Liantan menasihati putranya. Setelah itu mereka sedikit melakukan obrolan santai yang mana intinya Gu Liantan menyuruh Gu Sangge untuk mengunjungi ibunya yang merindukannya. Selain itu, Gu Liantan juga mengatakan bahwa tunangan Gu Sangge yang tak lain adalah Yu Mingkong akan segera datang bersama dengan ayahnya untuk membicarakan tentang pernikahan mereka, sehingga meskipun awalnya Gu Sangge selalu bersikeras bahwa Yu Mingkong tidak cocok untuk dirinya, namun karena tindakannya beberapa bulan ini benar-benar luar biasa, Gu Liantan meminta agar Gu Sangge mempertimbangkannya kembali. Lagi pula ibunya juga sangat puas jika Yu Mingkong menjadi menantunya. Mendengar itu, Gu Sangge sedikit terkejut. Apalagi dari ingatannya, dia sama sekali tidak pernah memiliki banyak perasaan untuk tunangannya, yang mana itu hanyalah cinta satu sisi dari pihak Yu Mingkong. Namun dengan bakat yang telah dikeluarkan dalam beberapa bulan ini membuat Gu Sangge sedikit penasaran sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Yu Mingkong adalah orang terpilih selanjutnya. Sedikit info, untuk ingatan Yu Mingkong yang dikhianati dan dibunuh oleh Gu Sangge, bisa dikatakan bahwa untuk saat ini kejadian itu belum terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang telah Yu Mingkong alami adalah kejadian di masa depan, sehingga jiwanya sekarang telah kembali ke masa lalu. Sementara itu, di sebuah tempat dapat terlihat bahwa 4 elder atau tetua sedang berdiskusi membicarakan sesuatu, dan itu adalah Gu Sangge. Melihat bakat Gu Sangge yang telah mencapai puncak Convert Lord Real setelah kembali dari dunia bawah, mereka hanya bisa menebak bahwa kepala keluarga di generasi keempat masih akan jatuh ke tangan keluarga Gu Sangge. Selain membicarakan Gu Sangge, mereka juga mulai membicarakan tentang adik perempuan Gu Sangge, anak dari paman ke-13, yang membuat mereka sedikit prihatin karena seluruh anggota keluarganya telah mati dibunuh. Tak berhenti di situ, bahkan di umur semuda itu, Daoist fisik miliknya juga dicuri oleh kakak laki-lakinya Gu Sangge. Akhir-akhir ini aku mendengar bahwa di daratan Celestial yang tidak berpenghuni, anak kecil itu tidak hanya masih hidup dan sehat, bahkan dia berhasil mengambil kembali Daoist fisiknya dan sekarang menampilkan bakat yang hebat, ucap salah satu tetua yang membuat yang lainnya terkejut. Benar saja, di sebuah daratan Celestial yang tersembunyi, adik perempuan Gu Sangge yaitu Gu Xian'er masih hidup. Saat ini dia sedang berpamitan pada sebuah pohon persik yang dia panggil kakak Tao Yao yang selama ini telah merawatnya bersama dengan guru-guru lainnya. Adapun alasan Xian'er ingin pergi karena dia ingin membalas dendam pada kakaknya yang telah mencuri Daoist fisiknya. Sebenarnya Tao Yao sedikit melarangnya karena kultivasi Xian'er masih berada di Convert Road Real. Namun dengan sikap keras kepala Xian'er yang ingin mencari keluarga leluhurnya, pada akhirnya dia diizinkan pergi.
Xian'er, mastermu dan aku tidak akan ikut campur dengan balas dendamu kali ini. Jadi semua ini berada di tanganmu, ucap Tao Yao menasihati Xian'er. Namun sebelum Xian'er benar-benar pergi, dia memberikan sebuah hadiah dan itu diletakkan di atas dahinya yang katanya jika masih ada seseorang di luar sana yang mengenalnya, mereka tidak akan pernah mempersulit hidupnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Xian'er akhirnya pergi dengan menaiki sebuah naga. Kepergiannya juga disaksikan oleh master-master yang lainnya yang benar-benar tak menyangka bahwa gadis kecil yang selama ini mereka rawat benar-benar pergi. Berpindah ke pinggiran barat kota Ling. Melaksanakan perintah tuannya, saat ini Lin Ming sedang terbang di atas kota dan memanggil wali kota. Setelah wali kota keluar, dia segera menjelaskan tujuannya yang datang untuk mencari seseorang dari klan Gu. Bukannya wali kota, bawahannya lah yang mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu ada orang dari klan Gu yang tinggal di kota tua Xingxi. Mendengar itu, Lin Ming langsung mengalihkan pandangannya ke arah kota tua Xingxi dan benar saja orang yang sedang dicari ternyata benar-benar ada di kota itu dan dia adalah Xian'er. Di sisi lain, Xian'er benar-benar tidak menyangka bahwa kakaknya akan mengirim seseorang hanya untuk mencarinya. Namun karena dia baru saja kembali dari daratan kosong, Xian'er tidak ingin mencari masalah tanpa alasan yang jelas. Gu Shangge, jika kau berani-beraninya melukai anggota klan lain, aku pasti akan membunuhmu dan membuang abumu ke laut, tambah Xian'er melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, saat ini Gu Shangge sedang melihat statusnya yang membuatnya sedikit bingung karena meskipun poin keberuntungannya telah mencapai 2000, yang mana itu sudah jauh melebihi putra keberuntungan, akan tetapi entah mengapa warnanya masih hitam. Penasaran apa yang akan terjadi jika poin keberuntungannya 0, dia pun menanyakannya pada sistem. Dengan segera sistem mulai menjelaskan yang mana intinya meskipun nilai keberuntungan Gu Shangge mencapai 0, itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadapnya karena peraturan surga dan bumi tidak akan diterapkan padanya. Jalan satu-satunya untuk meningkatkan nilai keberuntungan yaitu dengan mengalahkan atau membunuh orang yang memiliki keberuntungan yang lebih banyak. Jadi poin keberuntungan bisa dibilang sama saja dengan poin takdir. Dan karena aku memiliki cara untuk mendapatkan poin keberuntungan, harga penukaran poin keberuntungan dengan poin takdir sama dengan 1:10. Tanya Gu Shangge yang langsung dijawab iya. Mengetahui betapa luar biasanya itu, tanpa ragu-ragu dia pun segera menukarkan 1000 poin keberuntungannya yang langsung dia gunakan untuk menerobos. Bisa merasakan ledakan aura terobosan Gu Shangge benar-benar membuat para tetua terkejut, berbeda dengan Gu Liantan yang sangat senang karena putranya berhasil menerobos ke ranah Convert King. Bisa merasakan kekuatan Convert King, Gu Shangge benar-benar puas karena bahkan sekarang dia seperti bisa mendeteksi beberapa bagian di dunia ini. Tetapi sayangnya tulang Daois yang dia ambil dari Xian'er masih menolak dirinya. Adapun poin yang dia miliki sekarang adalah 6000 poin takdir dan 1000 poin keberuntungan. Setelah itu, untuk sementara waktu, Gu Shangge mulai memikirkan situasinya sekarang, mulai dari kedatangan tunangannya Yu Mingkong sampai adik sepupunya Xian'er yang sangat dicintai para tetua klan lain. Karena sekarang dia telah memiliki jiwa yang cukup kuat, Gu Shangge berniat mempelajari teknik seni bela diri sehingga dia pun segera membuka sistem toko. Setelah mencari, dia akhirnya membeli Endless Divine Art seharga 5000 poin takdir dan segera mempelajarinya. Sementara itu, di saat para tetua sedang mendiskusikan masalah Gu Shangge, tiba-tiba Gu Shangge membuat sebuah pengumuman yang meminta para tetua dari seluruh klan berkumpul. Singkat cerita, tak betul lama para tetua serta murid-murid mereka langsung berkumpul yang pastinya sudah ditunggu oleh Gu Liantan dan Gu Shangge.
Tanpa berbasa-basi lagi, Gusangga langsung menjelaskan bahwa tujuan dia memanggil semua orang ke sini karena ini adalah waktu yang tepat untuk menentukan posisi kepala keluarga selanjutnya. Mendengar itu, para tetua pastinya menentang karena mereka menganggap bahwa hal sepenting itu harus dirundingkan secara detail sebelum mengambil keputusan. Namun sayangnya Gusangga sama sekali tidak peduli karena dia tahu bahwa mereka hanya mencoba mencari alasan, sehingga setelah itu pun dia mulai menjelaskan beberapa hal yang mana intinya mengikuti aturan keluarga yang sudah tertulis, yang mana kepala keluarga selanjutnya akan dipilih dari yang terkuat di generasi yang sekarang. Gusangga berniat menjadi kepala keluarga dengan mengalahkan semua orang. Masih saja tak setuju, salah satu tetua mulai berteriak memprotesnya yang langsung dihentikan oleh Gusangga karena menurutnya kekuatan itu adalah hal yang paling penting di dunia ini. Karena aku adalah orang yang paling kuat dibandingkan junior-junior kalian, sudah sewajarnya aku yang lebih pantas dibandingkan mereka, ucap Gusangga yang jelas-jelas sedang memprovokasi pihak lain. Berhasil terpancing, seorang pria bernama Gu Shenxing, anak dari paman keempat, akhirnya angkat bicara dan mulai memprotes semua keputusan Gusangga karena menurutnya Gusangga benar-benar bersikap sombong hanya karena memiliki dukungan dan ayah yang hebat yang belum tentu orang lain memilikinya. Jika orang lain juga memiliki apa yang kau punya sejak kecil, kekuatan mereka pasti akan sama sepertimu, teriak Shenxing. Namun sayangnya, semakin dia menentang, semakin terpojok juga situasinya dengan semua kata-kata Gusangga yang begitu pedas. Kalian hanya mencari alasan karena kekuatan kalian sampah. Orang-orang lemah seperti kalian hanya pantas untuk merangkak di bawah kakiku, tambah Gusangga yang benar-benar membuat semua orang kesal. Baru pertama kali melihat sikap Gusangga yang benar-benar berbeda dari yang biasanya, tentunya hanya bisa membuat para tetua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Gusangga akan selicik ini dengan cara memancing amarah setiap orang. Namun mereka sangat yakin, selama Shenxing dan yang lainnya tidak terprovokasi dan bertarung dengan Gusangga, mereka masih memiliki alasan untuk mengulur keputusan ini. Singkat cerita, setelah itu untuk sementara waktu mereka terus berdebat, di mana para tetua terus berusaha agar pemilihan kali ini ditunda. Namun dengan semua tipu muslihat miliknya, pada akhirnya Gusangga mampu menarik pihak lawan sehingga Shenxing yang benar-benar sangat marah langsung maju dan melepaskan sebuah pukulan tepat ke arahnya. Tetapi sayangnya usaha Shenxing dengan mudah diatasi oleh Gusangga yang hanya bisa membuat semua orang terkejut melihat kekuatan Gusangga yang sebenarnya. Bukannya kau ingin memberiku pelajaran? Tanya Gusangga saat dia menginjak Shenxing yang terkapar di tanah. Mengabaikan ketercengangan semua orang, dia langsung menendang Shenxing sebelum berpindah ke tengah arena. Sebaiknya kalian semua maju saja, berhenti mengabaikan waktu berhargaku, ucap Gusangga. Secara serempak mereka langsung menyerang dengan niat untuk memberi Gusangga pelajaran. Tetapi sayangnya itu sia-sia karena bahkan hanya dengan menggunakan satu jarinya, Gusangga mampu menghempaskan mereka. Semua teknik andalan mulai mereka kerahkan yang membuat pertarungan terlihat sangat luar biasa. Namun meski begitu, tak ada satupun serangan mereka yang berhasil mengenai Gusangga. Sedikit serius, Gusangga mencoba menyerang balik dengan menggunakan kekuatan void miliknya yang menambah keterkejutan semua orang. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangga mulai menggiring semua orang ke dalam rencananya seolah-olah dirinya terpojok, dan begitu mereka sangat percaya diri bahwa tidak ada lagi jalan kabur, dengan senyum indah di wajahnya, Gusangga lantas mengatakan, "Kalian semualah yang tidak bisa kabur." Dia segera menggunakan teknik Boundless Heaven dan tak butuh lama dari arah langit muncul tangan raksasa yang langsung menekan semua orang, dan setelah ledakan mereda, semua orang hanya bisa terkapar tak berdaya.
Gulliantan terlihat sangat senang melihat bakat putranya yang tak terduga, dan meskipun masih ada tetua yang tak senang dengan itu, namun ternyata setelah yakin bahwa Gusangga tidak memiliki hati iblis, beberapa tetua setuju jika Gusangga menjadi kepala keluarga. Tiba-tiba datang seorang pria yang langsung berbisik ke salah satu tetua, dan ternyata itu berhubungan dengan Gusangga yang sedang mencari Xian-er. Ditanya apakah dia benar-benar akan membawanya kembali, dengan aktingnya yang amat luar biasa, Gusangga mulai bersikap seolah-olah dia sangat menyesali tindakannya di masa lalu terhadap adiknya Xian-er, sehingga sekarang dia ingin menebus kesalahannya dengan bertanggung jawab atas permasalahan ini sendiri. Hanya dengan kata-kata sederhana itu, para tetua dan semua orang benar-benar percaya, sehingga tanpa ada lagi penolakan, mereka akhirnya menyetujui Gusangga untuk menjadi kepala keluarga di generasi ini. "Aku Gusangga akan melakukan apa yang kalian harapkan," ucap Gusangga di hadapan semua orang yang sedang berlutut ke arahnya. Karena urusan sudah selesai, setelah itu semua orang mulai kembali meninggalkan Gusangga bersama ayahnya karena sang ayah ingin menanyakan sesuatu. "Gusangga, apa keputusan yang kau buat hari ini sudah kau pikirkan dengan benar?" tanya sang ayah. Mendengar itu, Gusangga lantas mengatakan bahwa dia ingin membawa Xian-er bukan semata-mata hanya ingin meminta maaf sehingga dia bisa menjadi kepala keluarga, akan tetapi karena dia ingin membayar kesalahan di masa lalu. Mendengar itu, Gulliantan benar-benar puas karena ternyata putranya jauh lebih dewasa daripada yang sebelumnya. Tahu bahwa sebenarnya ayahnya penasaran dengan kekuatan hati iblisnya, Gusangga langsung menunjukkannya, yang mana hal itu benar-benar membuat Gulliantan terkejut dengan ledakan aura yang begitu luar biasa itu. Namun tak lupa Gusangga juga memasang sebuah penghalang sehingga aura iblis tidak tersebar keluar. "Apa ini semua terbuat dari hati iblismu?" tanya Gulliantan, yang langsung dijawab iya. Secara singkat, Gusangga sedikit menjelaskan yang mana intinya. Dengan meningkatkan kultivasinya secara perlahan, dia bisa meningkatkan kontrolnya untuk menekan naluri iblisnya, sehingga sekarang hal itu tidak lagi berpengaruh padanya. Sebaliknya, Gusangga merasa bersyukur karena naluri iblisnya bisa meningkatkan kekuatan spirit primordial dan tekadnya. "Selama ini pasti berat bagimu, namun karena sekarang kau tidak lagi didominasi oleh naluri iblismu, akhirnya aku bisa istirahat dengan tenang," ucap Gulliantan saat dia mulai berjalan pergi. Namun sebagai seorang ayah, dia tak lupa menasihati Gusangga agar selalu waspada di masa depan. Tak langsung pergi, untuk sementara waktu Gusangga merenung memikirkan tentang dirinya yang dulu terlalu banyak membuat masalah sampai-sampai ayahnya sendiri tidak terlalu mempercayainya. Tetapi dia sadar bahwa semua itu akibat hati iblisnya, sehingga dia pun mencoba bertanya pada sistem apakah hati iblisnya akan menjadi masalah di masa depan, yang ternyata tidak, karena masalah yang dimiliki pemilik sebelumnya sudah dihilangkan pada saat sistem diinstal. Setelah kembali karena masalah pemilihan kepala keluarga Gu telah selesai, Gusangga mulai mengurus hal selanjutnya. Dia segera memanggil Yanji, namun sebelum dia memberinya perintah, pertama-tama dia berniat membantu Yanji mengembalikan kembali tubuh aslinya. Bukannya senang, Yanji malah menunjukkan ekspresi cemberut, dan ketika ditanya, ternyata bukannya tidak senang, akan tetapi dia merasa belum melakukan sesuatu, tetapi entah mengapa Gusangga sangat baik pada dirinya. "Jangan khawatir, aku punya alasanku sendiri. Jangan terlalu memikirkan ini," jawab Gusangga saat dia mengeluarkan sebuah bunga berwarna ungu dan menyerahkannya pada Yanji. Mengeluarkan 3 jenis bunga lainnya, Gusangga segera memulai prosesnya, dan tak butuh lama Yanji benar-benar memiliki tubuh aslinya yang pastinya membuatnya sangat senang.
Singkat cerita, setelah Yanji mengucapkan rasa terima kasihnya, Gusangga segera memberikan sebuah misi, dan itu untuk pergi serta menyelidiki daratan Celestial yang tidak berpenghuni. Sebagai antisipasi, Gusangga juga memberikan sebuah talisman untuk menghancurkan domain, sehingga jika Yanji bertemu dengan orang yang kuat, dia bisa menggunakannya untuk melarikan diri. "Tuan muda, jangan khawatir, aku akan menjalankan ini semampuku," jawab singkat Yanji melaksanakan perintah tuannya. Bersama dengan Su Qingge dan Lin Xiuhan, Gusangga pergi ke Sekte Pil Supreme Amethyst. Alasan utama Gusangga datang ke tempat itu dengan tujuan membuat Sekte Pil berhutang budi padanya, sebab karena sebuah kesalahan yang terjadi di masa lalu, Sekte Pil yang dulunya terkenal entah mengapa sekarang kekurangan anak muda, sehingga jika dia bisa memberikan seorang siswa bertalenta tinggi seperti Lin Xiuhan, maka itu bisa disebut sebagai investasi, karena di masa depan dia hanya perlu menunggu Lin Xiuhan membawakan keberuntungan baginya. Tak butuh lama, salah satu tetua sekte datang untuk menyambut mereka. Setelah itu, Gusangga mulai menjelaskan tujuannya datang, terutama tentang Lin Xiuhan yang memiliki bakat alkemi, sehingga dia berniat membawanya ke sini karena sekarang Sekte Pil Supreme Amethyst sedang membutuhkan murid. Mendengar itu, sang tetua terlihat senang, sehingga dia segera menghampiri Lin Xiuhan dan mengajaknya menjadi muridnya, yang mana hal itu benar-benar membuat Lin Xiuhan bingung, sampai pada akhirnya dia pun memutuskan untuk meminta saran pada Gusangga. "Aku rasa kau tidak perlu untuk membuat keputusan secepat ini. Lagi pula Sekte Pil Supreme Amethyst mempunyai banyak master. Jadi kau sebaiknya memilih master yang paling cocok," jawab singkat Gusangga. Setelah itu, satu demi satu para tetua mulai datang, yang pastinya mereka langsung mengajak Lin Xiuhan untuk bergabung menjadi muridnya, yang membuat para tetua mulai ribut memperebutkannya. Sedikit takut dengan kekacauan itu, Lin Xiuhan segera bersembunyi di belakang Gusangga. Di saat itulah datanglah orang terakhir, yaitu seorang wanita cantik bernama Xian, pemimpin Sekte Pil Supreme Amethyst. "Bagaimana jika kau memberikannya padaku? Aku hanya butuh 10 tahun untuk membuatnya menjadi Grand Master Alchemy," ucap Xian. Mereka yang awalnya ribut langsung berbaris dan menundukkan kepala menyambut kedatangan sang tetua. Sebagai tanda terima kasih karena telah membawakan anak yang berbakat, tiba-tiba Xian mengeluarkan sebuah token Order Supreme Amethyst dan memberikannya pada Gusangga, sehingga dengan adanya token tersebut, Gusangga bisa memanggil alkemis manapun yang dia inginkan. Dengan senang hati, Gusangga menerimanya sebelum akhirnya dia memberitahu Lin Xiuhan bahwa mulai saat ini Xian akan menjadi masternya. "Jika aku dengar kau bermalas-malasan di sini, akan kuhukum kau," tambah Gusangga menggoda Lin Xiuhan, yang pastinya hanya bisa membuat pipi Lin Xiuhan merah merona. Saat perjalanan kembali dari Sekte Pil, Su Qingge memiliki ekspresi masam di wajahnya. Adapun alasannya, ternyata dia sedikit sedih karena setelah sampai di dunia atas, dia merasa kurang diperhatikan lagi oleh Gusangga. Apalagi setelah melihat kepedulian Gusangga pada Lin Xiuhan benar-benar membuatnya cemburu. "Aku merasa seperti tuan muda tidak membutuhkanku lagi," ucap Su Qingge. "Jika aku tidak mau denganmu, kau pasti sudah kutinggal di dunia bawah. Biasanya kau cukup pintar. Bagaimana kau tidak berpikir jernih untuk hal-hal seperti ini?" jawab Gusangga yang berhasil mengejutkan Su Qingge. Benar-benar tersihir dengan kata-kata Gusangga. Setelah membulatkan tekadnya, Su Qingge yang sangat percaya pada Gusangga akhirnya memutuskan untuk memberitahu rahasia lain miliknya selain Nanshed Profound Body, dan itu adalah dia yang terlahir berbeda dari lainnya karena di dalam alam bawah sadarnya ada sebuah jiwa yang lain. "Maksudmu, apakah ada 2 jiwa di dalam tubuhmu?" ucap Gusangga dengan tatapan tajamnya.
Gu Sangge benar-benar tak menyangka Su Qingge akan mengatakan itu. Namun dengan itu juga, sekarang Gu Sangge menjadi yakin bahwa mungkin penyebab nilai keberuntungan Su Qingge yang meningkat secara perlahan karena di dalam tubuhnya ada 2 jiwa. Singkat cerita, setelah itu untuk sementara waktu mereka mulai membicarakan jiwa tersebut seperti ingatan Su Qingge yang saling terhubung dengan jiwa lainnya. Namun entah mengapa jiwa Su Qingge yang dari awal sangat menjunjung tinggi Gu Sangge terlihat menentangnya meskipun Su Qingge sendiri tidak memperdulikannya. Tuan muda, aku bahkan masih sering memimpikan sepotong adegan terkait keadaan perang kuno dulu. Diriku di mimpi itu terlihat memiliki penampilan yang sangat garang dan tidak mengenal ampun sedikit pun, ucap Su Qingge. Namun di tengah penjelasannya, Gu Sangge langsung menghentikannya dan sebisa mungkin berusaha menenangkannya. Namun satu hal yang pasti, Gu Sangge saat ini sangat senang karena terkait dengan wanita iblis yang ada di dalam jiwa Su Qingge bisa dia gunakan sebagai tameng jika suatu hari nanti rahasia mengenai hati iblisnya terbongkar. Sebagai jaminan, aku akan menanyakannya pada ibuku yang ada di kuil Celestial Taishu, tambah Gu Sangge yang membuat Su Qingge benar-benar sangat senang. 3 hari kemudian, setelah mengurung diri, meskipun hanya 1, Gu Sangge berhasil membuat Devil Bottle yang sebelumnya habis digunakan untuk mendapatkan senjata Bahuang Demon Halberd. Namun karena Devil Bottle cukup berguna baginya, dia berniat membuatnya lagi di masa depan. Tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu Gu Sangge untuk segera pergi ke istana utama karena ternyata sang kaisar dan sang putri yang tak lain adalah Yu Mingkong telah datang. Benar saja saat ini Yu Mingkong dan ayahnya telah datang dan sedang disambut oleh Gu Liantan. Setelah itu mereka saling berbasa-basi. Adapun Yu Mingkong dia sedang memikirkan sesuatu dan itu tentang Gu Liantan dan juga istrinya, yang mana intinya di kehidupan sebelumnya mereka benar-benar menderita akibat memikirkan kesalahan yang diperbuat oleh putranya Gu Sangge. Sedang merenung memikirkan itu, akhirnya Gu Sangge datang. Namun entah mengapa kedua belah pihak yaitu Gu Sangge dan Yu Mingkong menunjukkan ekspresi terkejut setelah melihat satu sama lain. Setelah menyapa, Gu Sangge berinisiatif mengajak Yu Mingkong berkeliling sehingga dengan segera mereka pun pergi meninggalkan kedua orang tua yang menatap dengan tatapan hangat. "Apa yang sedang kau lihat? Apakah di wajahku ada sesuatu?" tanya Yu Mingkong pada Gu Sangge yang entah mengapa terus memandangi wajahnya. Berusaha menyembunyikan ekspresi senangnya karena ternyata Yu Mingkong memiliki nilai keberuntungan yang benar-benar gila dengan warna ungu dan poin 8000, Gu Sangge hanya menjawab bahwa dia mengira kedatangan Yu Mingkong untuk membatalkan pertunangan. Mendapatkan respon yang tak terduga membuat Yu Mingkong sedikit terkejut. Namun setelah itu dia pun segera menjawabnya dengan jawaban biasa. Malah sebaliknya dialah yang mengatakan bahwa jika kau ingin membatalkan pertunangan, kau bisa tinggal bilang saja. Lagi pula kau selalu tidak menyukaiku dari dulu. Singkat cerita, setelah itu mereka terus mengobrol. Yu Mingkong berusaha menunjukkan sisi lemahnya untuk mengambil simpati Gu Sangge. Meskipun di dalam hatinya, dia terus merencanakan rencana liciknya untuk membalas dendam terhadap Gu Sangge. Namun sayangnya Gu Sangge juga bersikap lebih agresif, bahkan sampai mengatakan bahwa dia tidak akan memperlakukan dirinya dengan buruk lagi. Mendengar itu, Yu Mingkong sedikit terperdaya karena dia mengira mungkin Gu Sangge telah bertobat dan merubah sikapnya. Namun di detik berikutnya dia kembali ingat tujuannya sehingga sebisa mungkin dia berusaha menjernihkan pikirannya. "Mingkong, ada apa denganmu? Apakah tubuhmu sedang tidak fit?" tanya Gu Sangge melihat kondisi Yu Mingkong. Setelah itu bahkan dia sampai memeluknya, yang mana itu sekali lagi membuat Yu Mingkong semakin bimbang.
Gusangge sendiri sebenarnya belum mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya yang sedang disembunyikan oleh Yu Mingkong. Namun yang pasti dia sudah tahu bahwa Yu Mingkong sedang berakting, sehingga dia pun mencoba mengikuti alur ceritanya, apalagi sistem juga belum memunculkan notifikasi apapun. Pada akhirnya Yu Mingkong memutuskan pergi meninggalkan Gusangge yang memiliki ekspresi cemas sebelum akhirnya dia kembali ke ekspresi biasanya setelah melihat notifikasi sistem yang mengatakan bahwa sebenarnya Yu Mingkong adalah seorang permaisuri yang terlahir kembali ke dunia ini. Untuk misinya sendiri ternyata ada dua dan Gusangge harus memilih salah satunya. Misi pertama, taklukkan Yu Mingkong. Apabila berhasil akan mendapatkan 5.000 poin keberuntungan dan 25.000 poin takdir. Bahkan akan ada hadiah tambahan yang akan diberikan secara terpisah. Adapun misi kedua yaitu membunuh Yu Mingkong yang juga memiliki hadiah sama dengan misi pertama. Melihat betapa beresikonya misi kedua, tanpa berbasa-basi lagi Gusangge langsung memilih misi pertama. Setelah memilih ternyata dia diperlihatkan kilas balik kehidupan Yu Mingkong di kehidupan masa lalunya yang dikhianati oleh dirinya. Setelah melihat itu akhirnya Gusangge sekarang mengetahui alasan dibalik sikap Yu Mingkong sebelumnya. Namun dengan itu juga dia sangat yakin bahwa saat ini Yu Mingkong pastinya telah mengetahui tentang hati iblisnya, sehingga daripada mengambil inisiatif untuk bersikap transparan yang mungkin membuat semuanya menjadi semakin berantakan, Gusangge memutuskan untuk menggunakan cara lain. Selanjutnya apa yang akan terjadi adalah bagian dari permainan catur antara suami istri, pikir Gusangge. Malam harinya melihat sikap berbeda yang ditunjukkan Yu Mingkong membuat Gu Liantan sedikit cemas, sehingga dia pun bertanya apakah Gusangge telah berbuat kasar padanya lagi, yang langsung dijawab tidak. Dan ketika Gu Liantan mulai mengoceh kembali, akhirnya Gusangge datang. Ayah pasti bercanda, Mingkong adalah calon istriku, jadi bagaimana mungkin aku menyiksanya, ucap Gusangge yang pastinya membuat semua orang terkejut. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangge mulai bersikap sangat peduli pada Yu Mingkong, bahkan dengan paksa dia langsung menyuapinya. Mengira bahwa Gusangge sedang berakting, pada akhirnya Yu Mingkong memutuskan untuk berakting juga, yang mana hal itu benar-benar bisa menipu Gu Liantan dan Kaisar Yu, sehingga mereka yang tak ingin menjadi pengganggu mulai bertingkah seolah-olah tak kuat lagi minum dan pada akhirnya pergi meninggalkan keduanya. Setelah mereka pergi, Yu Mingkong langsung berdiri lalu bertanya pada Gusangge apakah dia masih ingin melanjutkan aktingnya, karena meskipun Gusangge masih bersikap dingin seperti dulu, pernikahan mereka tetap tidak akan berubah. Tak mau kalah, Gusangge ikut mengajukan pertanyaan tentang perubahan drastis Yu Mingkong setelah 6 bulan terakhir ini. Apakah mungkin dirimu yang terlihat lemah lembut dulu itu hanyalah aktingmu saja, tambah Gusangge. Mendengar itu, Yu Mingkong hanya bisa terkejut karena tampaknya dia sudah berlebihan dalam merubah sikapnya. Namun yang membuatnya bingung kenapa dia selalu gugup setiap kali berhadapan dengan Gusangge. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba Gusangge mendekat dan langsung melepaskan serangan ringan yang pastinya segera ditangkis oleh Yu Mingkong. Rana Secret Emperor, sepertinya masih ada banyak hal yang kau sembunyikan dari suamimu ini, ucap Gusangge. Singkat cerita, setelah itu perdebatan suami istri mereka terus berlanjut, di mana sebisa mungkin Yu Mingkong berusaha membongkar kedok Gusangge. Namun dengan semua tipu daya Gusangge, pada akhirnya Yu Mingkong lah yang dibuat terpojok. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Tanya Yu Mingkong di saat Gusangge menekannya, yang langsung dijawab, tentu saja aku akan menikmati malam yang panjang ini. Jadi bagaimana menurutmu istriku?
Tanpa berbasa-basi lagi, Gu Sangge langsung membawa Yu Mingkong ke kamarnya. Dan meskipun Yu Mingkong sedikit memberontak, pada akhirnya hubungan suami istri mereka berjalan dengan lancar. Esok paginya, Gu Sangge akhirnya bangun. Namun Yu Mingkong sudah pergi, bahkan sampai membawa selimutnya. Setelah itu dia mulai memikirkan beberapa hal, termasuk Yu Mingkong yang tampaknya benar-benar sangat ingin membalas dendam karena dia bahkan rela mengorbankan tubuhnya sendiri. Karakter yang menarik seperti itu, jika saja dia tidak memiliki dendam masa lalu padaku, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik dan tulus, pikir Gu Sangge. Akhirnya notifikasi sistem muncul yang mengatakan bahwa karena telah berhasil menggoyahkan hati Yu Mingkong, sehingga dia berhasil mendapatkan 500 poin keberuntungan dan 2.500 poin takdir. Gu Sangge benar-benar sangat puas dengan hasilnya karena sejauh ini berjalan dengan lancar. Ditambah dia sangat yakin saat ini Yu Mingkong pasti sedang bertanya-tanya apakah mungkin perbedaan dirinya saat ini dikarenakan efek dari reinkarnasinya. Masalah kecil ini untuk sementara telah teratasi. Selanjutnya harusnya sudah waktunya bagiku untuk kembali ke istana Immortal Taoist, pikir Gu Sangge saat dia mulai berjalan pergi. Di sisi lain, Yu Mingkong yang sedang dalam perjalanan kembali terus memikirkan Gu Sangge. Bahkan dia sampai bertanya pada pelayannya Huan Er yang dengan penuh semangat langsung dijawab bahwa Gu Sangge adalah sosok yang sangat baik, terutama ketika memperlakukan tunangannya. Mendengar itu, Yu Mingkong semakin cemberut karena dia sama sekali tidak bisa mengerti isi pikiran Gu Sangge. Namun satu hal yang pasti, dia benar-benar tidak akan pernah melepaskan Gu Sangge dari genggamannya karena setiap luka yang telah dia terima di kehidupan sebelumnya akan dia kembalikan satu persatu. Sementara itu, Yanji yang sebelumnya diutus untuk menyelidiki daratan Celestial yang tidak berpenghuni, saat ini dia sedang melarikan diri karena ternyata dia benar-benar bisa menemukan sebuah desa misterius yang membuatnya semakin kagum pada tuannya karena mengetahuinya. Namun yang membuatnya benar-benar tidak menyangka, ternyata di desa sekecil itu ada sebuah pohon persik yang seharusnya telah hilang pada beberapa era yang lalu. Pada akhirnya terus dikejar oleh lawan yang benar-benar jauh di atasnya, Yanji menggunakan talisman yang sebelumnya dia terima dari tuannya dan akhirnya bisa meloloskan diri. Melihat itu, para master di desa hanya bisa bertanya-tanya siapakah Yanji. Namun mereka yakin ketenangan yang ada di desa Persik sebentar lagi akan berakhir. Di Immeasurable Heaven, wilayah Inner, saat ini Xian Er sedang berjalan menyusuri pasar kota. Banyak pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka yang masing-masing di antara mereka merupakan barang-barang berharga. Namun karena Xian Er hanya memiliki sedikit uang, dia memutuskan untuk berkeliling dan melihat-lihat saja. Namun anehnya, melihat dirinya yang menyedihkan itu, dia hanya bisa menyalahkan Gu Sangge. Terus berjalan dan berjalan, tiba-tiba dia berpas-pasan dengan seorang lelaki bernama Jin Yi. Melihat kecantikan Xian Er, Jin Yi langsung menggodanya. Namun sayangnya Xian Er sama sekali tidak peduli dan segera berjalan melewatinya. Tak mau menyerah, sekali lagi Jin Yi mencoba menghentikan Xian Er, namun sayangnya hasilnya tetap sama. Dan di saat Jin Yi hendak mengancam dengan menggunakan identitas keluarganya, tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan menaiki seekor naga dan ternyata itu adalah Gu Sangge. Gu Sangge benar-benar sangat senang karena dia sendiri tidak menyangka bisa bertemu dengan adiknya secepat ini, padahal baru saja Yanji memberi kabar terkait desa Persik. Lama tak berjumpa, sepertinya kau melewati hari-harimu dengan baik selama ini, ucap Gu Sangge saat dia turun dari naganya. Jin Yi mengira Gu Sangge sedang berbicara dengan dirinya sehingga dia langsung menyapa balik. Namun dia benar-benar dibuat seperti orang bodoh karena seperti tak menganggapnya ada, Gu Sangge terus berjalan mendekati adiknya.
Gusangga langsung menyapa adiknya di saat dia menyentil burung di pundaknya. Di sisi lain, Jinji benar-benar sangat marah. Namun ketika ingin memprotesnya, dia langsung dihajar oleh Gusangga. "Memangnya siapa kau beraninya menggangguku dan saudara perempuanku berbicara?" ucap Gusangga dengan tatapan dinginnya. "Diam kau Gusangga, jika kau benar-benar menganggapku sebagai adikmu, bagaimana bisa dulu kau memperlakukanku seperti itu?" teriak Xian-er. Menghadapi adik perempuannya yang benar-benar luar biasa karena bahkan poin keberuntungannya lebih besar dibandingkan Yu Mingkong, dengan senyum di wajahnya Gusangga berusaha bersikap layaknya kakak yang sedang menenangkan adiknya yang sedang marah. Mendengar Xian-er mengatakan bahwa untuk saat ini dia tidak akan membalas dendam, Gusangga bahkan mencoba menggodanya yang membuat Xian-er semakin kesal. Benar-benar tak terima, sekali lagi Jinji kembali memprotes. Namun sayangnya Gusangga sama sekali tidak peduli. Sebaliknya hal itu benar-benar membuatnya sangat marah sampai akhirnya hanya dengan menggunakan satu jentikan jari Gusangga langsung membunuhnya. Akan tetapi ternyata Jinji memiliki jimat rahasia sehingga meskipun tubuhnya sudah hancur, jiwanya berhasil selamat dan segera melarikan diri. Melihat itu pastinya orang-orang benar-benar terkejut dengan kemampuan luar biasa Gusangga. Namun dengan itu juga mereka mulai membandingkan Gusangga dengan kakak Jinji yang kemungkinan besar akan membalas dendam atas masalah ini. Sadar dari keterkejutannya, sekali lagi Xian-er meneriaki kakaknya karena dia tidak akan berterima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Namun sayangnya Gusangga tak mengharapkan itu karena dia sebenarnya hanya ingin membuat semua orang tahu bahwa tidak ada orang lain yang bisa membuli adiknya selain dirinya. Singkat cerita, setelah itu untuk sementara waktu pertengkaran adik dan kakak terus berlanjut sebelum akhirnya Gusangga pergi setelah 3 orang dari istana Immortal Daoist menjemputnya. Adapun Xian-er yang ditinggal, mau tak mau dia mulai memikirkan kakaknya yang entah mengapa sekarang sedikit berbeda dibandingkan yang dulu. Akan tetapi sadar bahwa kekejaman kakaknya masih sama, dia memutuskan untuk bersikap lebih berhati-hati ketika berkultivasi di istana Immortal Daoist. Oke, semua mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.